Balik lagi di channel Osa Jual Rumah, channel yang membahas tentang properti yang ada di Surabaya, sekitarnya, dan Jawa Timur pastinya. Nah, kali ini Osa lagi ada di Taman Hunian Satelit. Lokasinya berada pas di jantung kota Surabaya Barat, deket banget dengan mitra keluarga, rumah sakit ya. Terus juga ada Pakuwon Mall, terus juga ada Landmark, dan lain sebagainya yang pastinya wilayah Surabaya Barat ini sangatlah berkembang. Nah, rumah ini sendiri memiliki dimensi atau luas tanah itu sebesar 700 meter persegi, dan lokasinya dengan jalan yang seluas ini wilayahnya atau area klasternya sendiri ini sudah semuanya listriknya ada underground, dan juga pastinya lebih rapi ya kalau terlihat dari sisi yang sebelah sini. Jalannya juga luas. Nah, ini adalah rumahnya ya. Rumahnya 700 meter persegi untuk luas tanahnya, dan luas bangunannya sendiri 750 meter persegi. Yuk kita bahas rumahnya. Depan rumahnya udah kelihatan adem banget ya teman-teman ya. Karena apa? Karena rumah ini hadapnya tuh ke selatan, dan rumahnya sendiri berada tepat di pinggir atau di ujung dari perumahan ini. Enak banget lah pokoknya kalau ngomongin posisi tentang rumah ini. Dan rumahnya sendiri memiliki konsep yaitu klasik ya, atau kalau kalian bisa bilang rumah vintage. Tapi jangan khawatir, karena rumah vintage ini itu masih baru saja ditinggalin, dan ini juga disewain loh teman-teman. Jadi ini bisa dijual dan juga disewain. Jadi bagi kalian yang pengen cari rumah dengan kawasan yang elit di Surabaya Barat, ini bisa jadi salah satu alternatifnya. Karena di sini carportnya itu sudah bisa menampung sekitar sampai 5 mobil. Sampai 5 mobil, dan kalian masih bisa dapetin juga carport untuk 2 mobilnya. Nah, bagian depannya sendiri sudah sangat luas seperti ini. Jadi kalau kalian cuma punya 4 mobil, haluan untuk putar balik tuh kerasa sangat nyaman banget. Apalagi rumahnya udah cukup gede ya. Nah, kita akan bahas dari fasadnya. Fasadnya sendiri memiliki konsep yang klasik tentunya. Nah, kalau konsep klasik itu pasti identik dengan apa? Identiknya dengan batu marmer-marmer yang ada di tembok-temboknya, dan juga batu alamnya. Terus juga catnya juga masih berwarna krem ya. Nah, ini konsep klasik memang karena rumahnya. Tapi kalau kalian mau pembaharuan lagi, kalian mau cat ulang, bisa banget. Kalian nggak perlu lakuin banyak renov kok kalau tentang rumah ini, karena dalamnya sendiri sudah masih bagus ya, masih bagus. Yuk kita mulai bahas dari pintu depannya. Nah, ini di sini kalian masih dihadapkan dengan ini, kalau aku bisa bilang ini pencampuran antara granit dan juga marmernya. Itu warnanya lebih condong ke gelap, dan kalian langsung disambut dengan pintu double door yang seperti ini. Pintu double doornya ini dari kayu solid ya. Terus juga masih ada ornamen-ornamen dari atas seperti ini. Tuh. Karena ini satu daun pintu, ini pesan sendiri kayaknya, jadi nggak jadi satu sama rumahnya ketika kalian beli. Yuk kita langsung masuk ke area foyer-nya. Nah, ini foyer atau ruang tamu biasa digunakan untuk rumah lama tentunya. Karena rumah lama tuh masih banyak banget tamu yang berdatangan. Jadi pemilik rumah memberikan seperti ini untuk konsep ruang tamunya. Kita lanjut lagi ke bagian dalam rumahnya yang lebih wow lagi ya. Terus ada pembatas ya antara pandangan dari luar rumah ke dalam rumah. Itu karena aku mau bilang, karena rumah ini sendiri sebenarnya sedikit hook ya, atau sedikit berada di ujung jalan tusuk sate. Karena itu dia menolak bala dengan cara memberikan seperti ini. Jadi kalau rumah itu dibelok-belokkan, akibatnya apa? Rezekinya kalian masih tertahan di dalam rumah, nggak pergi kemana-mana tentunya, dan pasti aman rumahnya. Kita berada di ruang utama dari rumah ini, di mana sudah luas banget dengan memakai granit yang slabnya lumayan besar ya, ini hampir 2 meter kalau bisa saya bilang, atau ya sekitar 2 meter ini granitnya. Marmernya ini sekitar 2 meter. Jadi rumahnya adem banget. 1 hadap selatan, 2 pakai marmer, jadi adem. Dan juga ceilingnya yang di sini berasanya sangat tinggi sekali ya. Ini untuk ruang keluarganya, ceilingnya sangat tinggi. Nah, tangganya sendiri
memakai seperti ini dengan parkitnya. Tapi sebelum aku bahas tangga, aku mau bahas beberapa ruangan yang ada di lantai 1 ini. Kita lanjut ke kamar yang ada di paling depan, yang bisa kalian fungsikan sebagai kamar tamu dari keluargamu. Yuk kita masuk ke kamar tamunya. Kamar tamunya cukup simple ya, cuman ruangan sekitar kurang lebih 4 kali 3,5 meter dan langsung menghadap ke tadi carport di depan. Ini pastinya khusus untuk tamu, tapi masih dikasih lemari yang begitu besar. Ini semua juga masih bisa kalian dapetin ya kalau kalian beli rumah ini. Terus yang kedua adalah sisi sebelah sini, itu dia dipakai sebagai bar ya. Ini bukan minibar kalau aku bisa bilang, ini bar karena ukurannya gede. Jadi barnya juga masih memakai marmer dengan dominan kayu-kayu yang ada tiang seperti ini. Ini ukirannya sangat keren ya. Jadi kayunya nggak sembarangan. Terus ini juga masih ada wastafelnya. Terus ini ada laci dan rak untuk menyimpan minuman, wine dan lain sebagainya, atau misalnya bahan-bahan stok makananmu. Terus lanjut lagi di area belakang sini adalah kamar utamanya untuk orang tua. Jadi kalau orang tua zaman dulu sampai sekarang atau kaum senior tuh sukanya rumah yang rumah 2 lantai tapi kamarnya ada di lantai 1 dan kamarnya gede. Dan ini kamarnya gede banget. Yuk kita lihat ya. Nah, kamarnya sudah seluas ini. Ukurannya kurang lebih sekitar 7 kali 5 meter. Ini cuman hanya untuk kamarnya dan langsung menghadap ke kolam renang. Kolam renang yang ada di sebelah kamar utama untuk kaum senior itu tadi. Terus yang Osa yang paling suka dari kamar ini adalah bagian dari wardrobe-nya atau klosetnya. Itu terpisah juga teman-teman. Jadi terpisah wardrobe-nya, klosetnya, memanjang. Ini cocok banget buat ibu-ibu. Pasti bajunya banyak banget. Bapaknya cuma kebagian 1 lemari, ibunya sudah ada 2 lemari yang cukup besar ya. Itu pasti tentunya di mana-mana kayak gitu ya. Terus juga masih ada wastafel di sini dengan konsep pakai granit. Terus ini kamar mandinya. Nah, ini kamar mandinya adem teman-teman, karena memakai marmer dengan bathtub di sebelah sini dan masih ada terpisah ya untuk area showernya. Terus juga ini masih ada shower juga di sini, masih ada toiletnya sebelah sini. Ini kalau aku bisa bilang konsep rumah atau kamar mandi dalamnya ini kayak hotel Sheraton yang ada di Surabaya. Bukan Sheraton, Shangri-La maksudku. Shangri-La konsep kamar mandinya masih seperti ini dengan ada dudukan di tempat showernya. Rumah ini cukup mewah pada zamannya sehingga rumahnya masih ada kolam renang yang udah cukup gede. Jadi kalian pasti pengen refreshing tiap hari Sabtu Minggu ataupun pulang kerja, pengen malam-malam refreshing, tuh bisa kalian manfaatin kolam renang ini. Dan ini ada area terpisah jadi buat anak-anak. Terus juga masih ada pancuran-pancurannya, terus ada juga pohonnya. Jadi masih rindang ya. Kalau kalian mau kasih tutupan juga boleh. Dan aku mau bahas lagi, ini ada minibarnya di sini. Jadi kalau kalian capek kolam renang, habis renang, minum jus di sini, minta, "Mbak, aku mau minta jus." Oke, datang jusnya. Enak banget kan? Terus juga ini menyambung ke area jemur baju yang ada di atas. Jadi aku suka banget ya sama rumah ini. Kenapa? Karena kepikiran banget gitu loh. Dikasih kolam renang, tapi nggak dicampur satu sama jemur bajunya. Ya iyalah, masa kolam renang lihat jemuran baju, daleman kayak gitu-gitu. Nggak enak banget dong tentunya, apalagi kalau ada tamu. Jadi dia pisahkan areanya dengan area jemur baju dan dia tutup. Jadi nggak kelihatan ya. Tapi tetap dapat udara dan sinar matahari. Karena masih ada sedikit kanopi untuk jemur-jemur. Terus juga kalian masih dapat udaranya, masih dapat panasnya. Nyambung lagi ke sini, ini menyambung langsung ke area dapur. Dapurnya juga sudah gede banget teman-teman. Nah, dapurnya sudah seluas ini. Dapur seluas ini biasanya buat ibu-ibu atau buat ART yang pintar masak itu cocok banget. Karena dari kelihatan sendiri udah ada oven, udah ada kompor. Terus juga untuk meja prepnya juga sudah lumayan gede, sudah ada cooker hoodnya. Ini kalian masih bisa dapetin dan masih ada exhaustnya. Nah, exhaustnya
itu bisa menyerap udara keluar, dibantu juga dengan cooker hood. Jadi ruangan di dapur ini tidak terasa pengap dengan bau masakan. Lanjut lagi dari dapurnya, kita lanjut ke kamar ART-nya. Ada 2 kamar, karena nggak mungkin lah rumah segede ini cuma 1 ART. Kasihan banget sama ART-nya, bersih-bersihnya capek bos. Terus juga masih ada tempat di sini kalau ini mau ART mau naruh mau naruh nyiapin makanan dan lain sebagainya, itu disiapinnya di sini. Terus ada kamar mandi ART juga, dan ini ada laundry area ya. Jadi kalau kalian cuci baju dan lain sebagainya, di sini jemurnya langsung ditarik ke atas yang sebelah tadi. Langsung menyambung ke garasi. Garasinya aku suka banget. Ini garasi konsep dengan memberikan otomatis ya, otomatis. Jadi pintunya membuka ke atas. Ini sayang banget aku nggak bisa buka karena tidak diperbolehkan oleh sang pemilik. Jadi nanti kalau teman-teman mau lihat langsung sama aku akan bukain dengan pemiliknya langsung dan kalian bisa nego langsung rumahnya ya. Yuk kita akan cross check bagian dari lantai 2-nya setelah yang satu ini ya. Sebelum naik ke lantai 2, ini ada taman kering yang letaknya berada pas di samping ruang keluarga. Dan taman kering ini menyambung langsung dengan servis area yang ada di belakang. Servis area, kenapa aku bilang servis area? Karena biasanya untuk tempat-tempat penyimpanan barang-barangnya. Nah, kayak ban-ban punya bapak-bapak tuh, misalnya beli perkakas buat mobilnya, ditaruhnya semua bisa di sini. Ataupun perkakas-perkakas lain yang nggak terlalu dipakai tapi sewaktu-waktu masih dibutuhin. Nah, kita lanjutlah ke lantai 2-nya. Balkon lantai 2-nya gede seperti ini, jadi kalian masih bisa tempatin beberapa kursi, atau kalian kalau misalnya para perokok tuh suka dengan kursi-kursi dan meja coffee table beserta kursi yang kecil-kecil, itu masih bisa kalian taruh di sini. Dan kelihatan sendiri dari jalannya yang sangat luas ya. Ini juga posisinya hook, terus juga masih ada sedikit lah ya untuk area di ujungnya. Jadi ujung dari jalan tuh lokasinya dari rumah ini. Itu sedikit banget tapi jangan khawatir. Karena pemiliknya sudah pikirkan baik-baik, jadi bisa menolak balaknya bagi kalian yang percaya. Kita lanjut ke masuk di lantai 2-nya. Di area-area lantai 2 ini ada salah satu kamar yang ada di depan letaknya. Ini kamar anak dan semua kamarnya ada kamar mandi dalamnya. Ini kamar mandi dalamnya seperti ini. Ya lumayan. Dari kamar anak yang pertama tadi yang ada di depan ada juga seperti ini. Ruangan keluarga yang lebih private, khususnya di lantai 2 masih ada kalian bisa taruh meja dan sofanya. Terus juga mungkin bisa kalian taruh TV, masih ada AC-nya dan ada kamar mandinya. Jadi kalau di luar sini kalian nonton terus males masuk kamar, masih terdapat satu kamar mandi di sebelah sini. Nah, kamar mandinya sudah seperti itu, udah ya konsepnya masih konsep kamar mandi zaman lawas, tapi masih bisa dipakai guys, jangan salah. Dan lanjut lagi kita ke kamar anak yang ada di sebelah kamar anak pertama tadi, yang ukurannya kurang lebih gede sedikit. Nah, ini kamarnya ini langsung menghadap ke jalan sebelah sana. View-nya langsung jalan, aku suka banget. Bagi kalian yang percaya dengan feng shui dan lain sebagainya, ini kalian harus akalin caranya gimana, jadi biar hawa buruknya nggak masuk ke rumah. Tapi kalau kalian nggak percaya dengan hal seperti itu, kayak aku contohnya, rumah ini pas banget karena aku suka banget bangun pagi langsung ngeliat ke jalan sebelah sana. Tuh tampaknya udah keren ya. Terus lanjut lagi dari kamar anak ini, itu ada kamar utama untuk anak pertama mungkin ya. Kalau tadi di bawah kamar utama untuk orang tua, ini kamar utama untuk anak yang paling gede, yang misalnya sudah nikah dan lain sebagainya. Tuh udah keren banget karena masih ada sisi sebelah balkon yang langsung menghadap ke kolam renang yang ada di bawah. Terus juga udara dari rumah ini aku seneng banget karena bukaannya tuh banyak banget. Tiap kamarnya, tiap ruangannya itu masih ada jendelanya, masih ada pintunya. Jadi ruangannya nggak kerasa pengap. Ini rumah lama tapi tidak berbau pengap dan tidak berbau apek seperti rumah pada umumnya biasanya kalau lama ditinggal dan sebagainya.
Dan sama seperti tadi, masih ada area untuk wardrobe-nya dan mini klosetnya di sebelah sini. Kalian kalau mau dandan-dandan bisa taruh di sini kursi dandannya. Kalau tadi kamar mandinya ada bathtubnya, ini kamar mandinya biasa banget ya. Tapi tetap pakai marmer dan lain sebagainya. Jadi kesan klasik mewahnya masih tetap dapat. Terus lanjut lagi, dari ruangan kamar utama ini kita menuju ke area yang sangat fantastis. Yang kalau aku bisa bilang adalah ruangan buat closing dari rumah ini. Minat tentang detail lainnya dari rumah ini, langsung aja hit di kolom komentar. Karena rumah ini dibanderol dari harga 17M dan masih nego tentunya. Buat kalian yang para penggemar properti entusias ada di Surabaya, sekitarnya serta Jawa Timur, langsung aja follow IG ku di Osa Jual Rumah dan juga komen di bawah, serta kalau mau tanya-tanya langsung hubungi kontak yang ada di bawah ini ya. Nih kontaknya di sini udah aku sediain nomornya, langsung aja WA atau telepon atau SMS, apapun lah pokoknya kalian suka kayak gimana senyamannya, langsung aja hubungin Osa Jual Rumah. Dan kalau mau cari properti, cari aja langsung dengan Osa Jual Rumah. Sampai jumpa di lain video, see you.